warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat istimewa. Senang sekali saya Wita Rati Dewi saat ini berada di gedung Padi Keistimewaan menyapa kalian semua. Tentunya dalam acara Padi Radio Middangan. Padi Radio Middangan ini bertujuan untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat yang tentunya akan dijawab langsung oleh Padi Keistimewaan dan melalui Bapak Padadepati Keistimewaan maupun jajarannya. Nah, saat ini kita akan membahas tentang aplikasi Kasil. Tentunya penasaran dong, kayak apa sih istimewanya aplikasi Kasil ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan para narasumber istimewa, yaitu di sebelah kiri saya ada Bapak Padadepati Keistimewaan, Bapak Aris Eko Nugroho, SPMS. Monggo Bapak sambil disapa sahabat istimewa. Sugeng sonten Mbak Mita, sugeng sonten Mas Kabit, sugeng sonten sahabat istimewa yang istimewa. Terima kasih Bapak. Sehat ya Bapak pada sore hari ini. Alhamdulillah sehat Mbak Mita. Kesibukan yang luar biasa. Dan tentunya juga saat ini hadir bersama kami di sebelah kiri Pak Aris saat ini ada Bapak Tri Agus Nugroho, Esos MSC. Selamat sore sahabat istimewa, sehat selalu, Pak Pati juga selalu sehat selalu, Mbak Wita. Nah, beliau ini adalah Kepala Bidang Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan di Padado Keistimewaan. Nah, saat ini kan sebenarnya ada beberapa pertanyaan nih Bapak. Jadi kemarin di hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 itu kan telah di launching aplikasi Kasil ini, dan ada beberapa dari sahabat istimewa yang masih terasa asing gitu aplikasi Kasil ini sebenarnya apa sih. Nah, ini pada hari ini kesempatan kita pada sore hari ini tentunya akan mengupas lebih dalam terkait aplikasi Kasil. Nah, mungkin saat ini kita langsung tanya-tanya dulu nih ke Pak Agus dulu ya. Dari Pak Agus, sebenarnya apa sih arti atau kepanjangan dari aplikasi Kasil ini? Oke. Mungkin bisa Ya, sahabat istimewa. Jadi Kasil itu sebenarnya bukan, kalau biasanya aplikasi biasanya pakai akronim ya. Nah, ini bukan akronim, tapi Kasil sendiri itu berarti dalam bahasa Jawa itu artinya hasil. Jadi Kasil adalah hasil keistimewaan yang jadi bukan akronim. Jadi jangan salah kaprah. Jadi kalau pakai bahasa Jawa itu Kasil, nah, kemudian kalau bahasa Indonesianya adalah hasil. Jadi itu kepanjangan dari Kasil itu sendiri. Nah, Kasil ini dipakai untuk mendiseminasi atau mempublikasikan, menyebarluaskan terkait dengan hasil-hasil keistimewaan selama 12 tahun ini. Jadi kenapa kemudian diberikan nama Kasil, itu Mbak Wita. Baik, jadi tadi kenapa dinamakan Kasil sudah terjawab ya. Ini ada beberapa, sebenarnya sudah kita catat. Ada beberapa pertanyaan. Kemudian ada lagi Pak yang bertanya tentang sebenarnya apa sih latar belakang adanya Kasil ini. Oke. Mungkin Pak Agus boleh jawab. Terima kasih sahabat istimewa yang sudah kemudian merespon terhadap launching kemarin. Jadi kenapa kemudian muncul adanya Kasil? Jadi pelaksanaan keistimewaan yang 12 tahun ini itu kan sudah banyak disebarluaskan dalam konsepsi Regol Bergodo Trengginas. Yaitu ada mulai dari YouTube Pani Radio, YouTube Regol Bergodo Trengginas sendiri, kemudian ada media sosial melalui IG, melalui TikTok, melalui Facebook dan lain-lainnya. Nah, dari sisi itu kemudian ketika kita ingin tahu profiling per masing-masing, sudah ada YouTube-nya, sudah ada videonya. Cuman kalau kemudian kita akan melihat lebih jauh mengenai sebenarnya ada di mana saja, karena tidak semuanya itu bisa ditampilkan dalam YouTube. Saat ini belum semuanya bisa tampil di sana, sehingga kalau kemudian kita bicara sebaran, ini tentunya akan sulit untuk kemudian menunjukkan satu-satu. Nah, jadi Kasil itu bermula untuk melengkapi terhadap apa yang sudah ada sekarang, sehingga kemudian sebaran melalui peta tematik. Jadi nanti hasil keistimewaan itu bisa dilayarkan dalam peta tematik, sebarannya ada berapa, di mana saja, maaf. Kemudian kalau ingin tahu jumlahnya juga bisa tahu jumlahnya ada berapa,
terletaknya di daerah mana saja, jadi melingkupi itu. Nah nanti kalau kemudian sudah dilingkan ada yang di YouTube, baik itu Regol Bergoto Timnas ataupun itu di Pani Radio ataupun di YouTube kanal-kanal YouTube yang lain, nanti bisa juga dilingkan di situ. Termasuk nanti ketika kita ingin ngecek terkait dengan lokasi itu sudah ada lokasi kewilayahan ya, misalkan sebuah kelurahan itu sudah ada intervensi DAIS apa saja yang hadir di situ, itu kita bisa ketahui dari situ. Jadi itu melengkapi, pada intinya melengkapi terkait dengan publikasi terkait dengan hasil keistimewaan yang sudah ada, juga termasuk untuk menguatkan dari sisi akuntabilitas perencanaan terkait dengan dana keistimewaan itu sendiri. Itu Mbak latar belakangnya. Luar biasa sekali Pak Agus. Jadi memang bertujuan supaya manfaat dana IS itu bisa menyeluruh diinfokan ke masyarakat begitu ya. Jeng, ini ada lagi Pak pertanyaannya, bagaimana sebenarnya cara mengakses kasil tersebut? Oke. Jadi sahabat istimewa kalau ingin kemudian mengakses kasil itu ada, karena dia produknya adalah platform, sehingga kita taruh pada alamat kasil.jogjaprof.id, dan itu sudah basicnya sudah website gitu. Jadi sehingga untuk bisa diakses dari manapun menggunakan device apapun. Jadi anunya itu Mbak kalau mengaksesnya. Dan kemarin waktu acara launching sudah sempat disampaikan juga ya Pak di kanal YouTube Pani Radio Keistimewaan, dan juga disiarkan di kanal YouTube-nya di Dinas Koperasi dan UMKM. Mungkin nanti sahabat istimewa yang kemarin belum sempat menyaksikan acara launching mungkin bisa kembali untuk menilik di kanal-kanal yang sudah tersedia ya Pak. Kemudian kita beralih ke Pak Aris nih. Pak, sebenarnya dukungan Pani Radio Keistimewaan terkait pengembangan aplikasi Kasil ini seperti apa sih Pak? Boleh diceritakan ke sahabat istimewa? Jadi kita itu dalam posisi memang dituntut untuk menyebarkan luasan informasi apapun tentang penggunaan dana keistimewaan, karena sampai saat ini masih banyak yang bertanya tentang dana IS berada di mana, peruntukannya untuk apa, untuk ini bisa atau tidak dan sebagainya. Inilah peran yang sangat penting Pani Radio Keistimewaan untuk menyebarkan luaskan informasi berkaitan dengan penggunaan dana keistimewaan. Kemudian di teman-teman Pani Radio Keistimewaan sendiri ini terus berproses juga, artinya baik dari kami sebagai Bupatinya maupun Mas Mbak Kabitnya maupun Kasubag Kasih di Pani Radio ini mempunyai hak sama untuk berinovasi, mengembangkan aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan bagaimana kita mendekatkan dana IS ini kepada masyarakat. Maka ini cukup luar biasa ada aplikasi Kasil ini, karena tidak hanya sekedar kemudian mengetahui tentang dana IS bisa untuk apa, tapi berada di mananya itu bisa ditunjukkan melalui peta-peta tertentu, peta-peta tematik, di mana peta-peta itu bisa juga diakses oleh masyarakat umum. Memang harapan kita dengan kemudian ada aplikasi-aplikasi yang menyempurnakan aktivitas penyebarluasan informasi ini, semakin nyata kerja dari teman-teman di Pani Radio maupun juga masyarakat yang ingin tahu tentang apa saja yang dilakukan Pani Radio, itu betul-betul mereka dengan bebasnya bisa melihat itu. Kanal YouTube sudah dibuat, Instagram juga sudah dibuat, kemudian ada Twitter, ada Facebook, maupun juga media yang online maupun offline yang selalu juga menginformasikan tentang penggunaan dana keistimewaan. Nah, kita berharap dengan semakin kita menyebarkan luasan informasi ini, maka masyarakat yang bisa mengakses dana juga semakin banyak, kemudian kerja yang kemudian dilakukan juga nyata. Dalam bentuk berbeda, itu juga sudah ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh teman-teman Pani Radio, dan ini salah satunya juga oleh Mbak Wita. Ini ada logo dana IS, di mana logo itu bisa dilihat oleh masyarakat ketika masyarakat itu menggunakan dana IS dan bisa menyampaikan kepada masyarakat, ini loh, kami ada dana IS yang digunakan untuk aktivitas kami, baik itu berupa spanduk maupun yang lain.
Dan juga ada juga inovasi, ada Pak Raji, pada ada kolaborasi siji, ada Lekwarti, Tilik Warga Istimewa, kemudian juga ada Sriwang Ramban. Jadi bagaimana kita membangun kelurahan secara bersama-sama. Jadi semua adalah aktivitas-aktivitas inovasi yang coba dimunculkan, termasuk yang terakhir baru saja di launching adalah berkaitan dengan KASIL. Semoga saja KASIL ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang ingin mengetahui tentang keberadaan, penggunaan aktivitas DAIS yang ada di Yogyakarta. Apakah bisa menyelesaikan semua permasalahan di Yogyakarta? Ini proses. Harapan kita semua permasalahan di Yogyakarta ini bisa terselesaikan dengan salah satunya menggunakan dana keistimewaan. Luar biasa Pak Aris. Harapannya memang semakin informatif lagi, transparan dan akuntabel ya Pak dalam pengelolaan dan penggunaan dana ini. Baik, kembali lagi ke Pak Agus nih. Ya. Nah, di aplikasi KASIL ini tuh fitur-fiturnya ada apa aja sih Pak? Mungkin bisa diceritakan. Baik, sahabat istimewa, jadi KASIL itu punya beberapa fitur. Yang pertama tadi yang disampaikan oleh Pak Pati terkait dengan peta tematik sebaran hasil keistimewaan. Jadi produk-produk keistimewaan itu kita bisa lihat sebarannya berdasarkan urusan kewenangan keistimewaan. Ada 5 urusan kewenangan keistimewaan yang ada di sana. Kemudian bisa kita filter juga per tahun nantinya. Kemudian juga kita bisa ngecek terkait dengan fitur kayak Find Me gitu loh. Jadi Find Me itu kita pengen ngecek lokasi, misalkan kita berada saat ini itu masuk dalam SRS atau bukan. SRS itu Satuan Ruang Strategis yang telah ditetapkan oleh Pemda DIY, ada 18 satuan ruang strategis. Atau kalau kemudian kita juga bisa ngecek di Find Me itu lokasi yang ada sekarang, baik itu bisa pakai digital, misalkan kita pakai tahu titik koordinatnya, itu tidak harus ke lokasi, tinggal ngecek melalui titik koordinat. Tapi kalau kita tidak tahu, misalkan kita langsung ada di lokasi, itu bisa langsung didetect pada lokasi itu, kita juga bisa tahu apa saja yang kemudian ada di sana. Jadi di sekitaran, misalkan di kantor Paniradio saat ini, misalkan ada di Kepatihan. Nah, aktivitas yang kemudian ada di sekitaran kantor Paniradio itu apa saja, kita bisa tahu dari situ. Ada yang event, ada yang kajian, ada yang kemudian pembangunan, ada yang macam-macam, banyak. Nanti akan ketahuan. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang keempat, mohon maaf, itu kita bisa lihat juga produk-produk keistimewaan yang sudah diupload berupa dokumen misalkan. Kayak misalkan kalau kita bicara kajian kesejarahan, kemudian di situ ada misalkan sejarah apa gitu kan, Mataram Islam atau apa gitu yang telah dibuat oleh teman-teman melalui produk keistimewaan, kita bisa baca langsung tuh pakai flipbook namanya. Nah, itu kita bisa ngelihat itu. Nah, itu beberapa fitur yang kemudian bisa kita lihat, termasuk data ya. Jadi teman-teman sahabat istimewa kalau pengen tahu misalkan balai budaya kita itu ada berapa, tersebar di mana saja, kalau pengen tahu datanya, yaitu langsung dapat rekapan dari hasil itu. Itu Mbak Wita. Jadi memudahkan bagi teman-teman yang suka mager gitu kan, bahasanya itu tinggal satu tempat selesai nantinya. Kalau terkait dengan hasil keistimewaan. Sangat menjawab sekali, generasi sekarang yang dikit-dikit tinggal search. Dikit-dikit tinggal search. Ya. Nah, ini saya jadi penasaran juga ini. Mungkin juga mewakili pertanyaan di sahabat istimewa juga. Jadi sebenarnya siapa aja sih Pak yang bisa mengakses aplikasi ini? Apakah publik juga secara leluasa bisa mengakses datanya, ataukah hanya adminnya saja, atau seperti apa? Karena datanya itu kan sebenarnya sudah sangat detail ya dan super canggih menurut saya. Nah, itu mungkin bisa disampaikan Pak. Ya, jadi secara umum sahabat istimewa bisa mengakses hampir keseluruhan, jadi tidak semuanya. Memang ada beberapa yang misalkan kayak rekomendasi. Nah, rekomendasi itu memang tidak terbuka untuk publik. Tetapi rekomendasi yang sudah keluar untuk apa itu bisa kemudian dilihat, tetapi dokumennya tidak bisa kemudian dilihat. Memang walaupun ini hasil keistimewaan, ada beberapa yang memang secara kaidah
informasi publik itu tidak harus ada ketentuan untuk kemudian bisa mengaksesnya, maka itu juga kita berlakukan. Tapi untuk hal-hal yang sifatnya layanan publik gitu ya, keseluruhan kayak misalkan pembangunan, kemudian fasilitasi, event, kemudian pelaksanaan apalagi misalkan RTLH misalkan kayak gitu tuh sampai titik koordinatnya kita sampaikan. Jadi cukup dalam gitu, cukup detail sebenarnya, dan cukup untuk bagi kita tahu posisinya ada di mana. Bahkan gini, tadi ada kelupaan nih, ada fiturnya. Kalau sahabat istimewa itu pengen misalkan kita punya beberapa fasilitas publik yang kita bangun dan pengen meninjau ke sana, itu juga bisa dipandu lewat Google Map. Jadi nanti begitu masuk ke Kasil, ada lokasi, titik lokasinya, ketika diklik dia langsung bisa menuju ke lokasi tersebut. Itu Baik. untuk ngecek secara langsung. Kemudian apakah aplikasi ini berkaitan dan terkoneksi dengan aplikasi yang lain, Bapak? Ya, jadi gini juga sahabat istimewa ya. Jadi ketugasan Paniradio Keistimewaan, tugas utamanya adalah terkait dengan fungsi penunjang perencanaan. Jadi di situ kita mencoba untuk ada beberapa terkait dengan manajemen perencanaan yang kita lakukan. Nah, ada beberapa aplikasi yang sudah ada lebih dahulu. Yang pertama terkait dengan Pangrita namanya. Itu untuk perencanaan, alamatnya ada di pangrita.jogjaprof.go.id. Kemudian ada Kenes. Kenes itu untuk pengendalian terkait dengan pelaksanaan keistimewaan, itu juga terbuka untuk publik. Jadi publik bisa tahu realisasi OPD yang melaksanakan keistimewaan itu ada di kenes.jogjaprof.go.id. Dan di tahun ini atas arahan dari Pak Panitiopati, kita juga ada pengembangan namanya Sipedet. Nah, Sipedet itu apa itu kan? Bukan anak sapi ya ini ya. Jadi Sipedet itu sistem informasi pendataan desa cinta statistik. Itu merupakan bentuk kerjasama antara Paniradio dengan BPSDIY untuk pendataan full populasi karakteristik dari penduduk DIY. Nah, ini yang sudah kita lakukan di tahun 2024 ini full untuk Kabupaten Gunung Kidul. Nah, dari 4 aplikasi yang dimiliki atau dikelola oleh Paniradio nantinya akan terhubung. Jadi misalkan begini, Mbak, si Pangrita yang dimulai dari awal proses perencanaan ada di sana, itu nanti harapannya kami akan kita minta sampai titik koordinat pelaksanaan calon pelaksanaan. Kemudian ini juga pelayaran terhadap tematiknya akan menggunakan Kasil, karena di Kasil ini sudah ada terkait dengan peta-peta tematik yang terdiri dari banyak peta ya, mulai dari peta dasar, peta jalan, kemudian ada peta terkait dengan desa, kategori desa-desa dan sebagainya. Nah, itu akan membantu teman-teman untuk ngecek apakah sudah sesuai dengan yang existing terjadi misalkan. Nah, itu di sisi Pangritanya. Nah, nanti ketika sudah sesuai, maka bisa kita lempar ke Kenes kalau kemudian sudah ada pada posisi pelaksanaan. Di Kenes ini akan mengambil seluruh data yang dihasilkan dari Pangrita yang dulu diperjanjikan, itu harus kemudian direalisasikan. Nah, realisasinya nanti akan menggunakan semuanya diupload di Kenes, tetapi penampilan terhadap keseluruhan data yang dihasilkan itu masuk ke Kasil. Nah, ini akan memberikan input bagi Pangrito. Jadi alurnya akan begitu. Kenapa kok tidak di Kenes gitu? Karena di Kenes ini fokus pada pencapaian target kinerjanya. Jadi untuk membantu mendisplaykannya itu kemudian dibantu oleh Kasil. Nah, Kasil sendiri tadi dengan Sipedet gitu. Sipedet ini kan bicara karakteristik, ada kurang lebih 88 indikator dengan 6 aspek. Nah, itu nanti misalkan ada profiling nih, misalkan Mbak Wita itu namanya siapa, rumahnya di mana, kekayaan atau harta yang dimiliki seperti apa, keluarganya siapa saja, sampai pengeluaran yang dihasilkan, dapat bantuan atau tidak, itu ada. Dan di situ ada gambar rumah maupun titik koordinat rumahnya. Nah, itu melayarkan titik koordinat rumahnya adalah menggunakan Kasil. Dan sekali lagi ini akan menjadi bahan bagi
teman-teman yang ketika menggunakan Pangrita untuk bisa mengevaluasi, oh bener nggak bahwa karakteristik yang kemudian dihasilkan di Sipedet diintervensi benar oleh Pangrita. Jadi desain keseluruhannya akan menjadi ekosistem yang lengkap nantinya. Itu sahabat istimewa. Luar biasa, sudah sangat tercerahkan sekali sepertinya ini karena sudah dijelaskan secara detail dari Pak Agus. Nah, kemudian kembali lagi ke Pak Aris. Nah, Bapak setelah tadi dukungan penuh dari Panada Keistimewaan terkait aplikasi ini tentunya, Bapak harapannya seperti apa untuk kedepannya terkait dengan aplikasi ini? Iya, jadi harapannya sebenarnya kita bisa menyempurnakan ya aktivitas yang dilakukan. Dari sisi perencanaan itu dasarnya ada data di lapangan yang kemudian ada intervensi, kemudian hasil nyatanya seperti apa, sehingga bukan katanya lagi tapi betul-betul aktivitas itu aktivitas yang dasarnya itu data di lapangan. Inilah yang kita berharap agar kemudian kita mengetahui intervensi yang dilakukan oleh kita ini apakah kemudian berhasil atau memang memerlukan penyempurnaan berikutnya. Kita ketahui dari proses yang ada, karena selama ini kadang-kadang gitu kita seolah-olah melakukan aktivitas tetapi ya seperti jarum di lautan. Jadi yang aktivitas dilakukan itu menurut kita sudah betul, tetapi ternyata dari si data makronya berbeda. Nah, inilah yang kemudian kita coba jaga dengan salah satunya yang tadi sempat disampaikan Mas Agus tadi, kaitannya dengan Sipedet cantik tadi. Walaupun masih full populasinya baru di Kabupaten Gunung Kidul, kita berharap memang secepatnya kita mendapatkan itu. Sehingga ketika intervensi, kita bisa melihat tidak hanya dana IS tentu saja, dengan dana lain pun juga kita bisa saling melengkapi. Jadi karena kalau dana IS saja, sebenarnya dana IS itu kurang lebih 2-23% lah dari nilai APBD yang ada di kita. Sedangkan di kita ini tuntutan pada Panwiratil tentu saja itu juga semakin lama juga semakin luar biasa. Semua hal yang negatif masih alamatnya kepada keistimewaan. Inilah yang kemudian kita berharap dengan aplikasi ini kita lebih, kalau kemudian jarak itu memperkecil jarak. Sehingga dengan jarak lebih kita perkecil, aktivitas juga lebih nyata, harapannya sesuai dengan 5 tujuan keistimewaan, terutama kaitan dengan menenteramkan masyarakat dan juga kesejahteraan masyarakat itu bisa terpenuhi. Walaupun kami sadar aplikasi Kasil ini ada kelemahan. Kelemahannya adalah ini aplikasi mesti ada yang harus mengisi. Nah, inilah yang Mas Agus punya PR berat ini. Jadi aplikasi tidak sekedar aplikasi, tapi aplikasi itu betul-betul kita isi sehingga kita bisa melakukan evaluasi dari dasar data yang kemudian kita masukkan, termasuk tadi Sipedet juga, Pangripto, Kenes, ataupun juga yang lainnya untuk melengkapi semua. Karena kita juga belajar ternyata banyak hal yang kemudian terjadi agak tidak sesuai dengan yang kita harapkan ketika prosesnya itu sudah lebih dari mungkin 5 tahun. Jadi ini yang PR di Berarti kita itu tidak hanya bercerita tentang dana IS pada 2023, tapi tahun-tahun sebelumnya. Nah, inilah yang nanti akan coba disempurnakan. Tetapi secara global, saya rasa apa yang dilakukan di aplikasi Kasil ini sudah sangat luar biasa. Kedalamannya perlu didukung dengan data-data dari seluruh OPD yang ada di Yogyakarta. Contoh kecil saja, berapa sih sebenarnya jumlah gamelan yang diberikan kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta? Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi ini akan sulit ketika kemudian data di lapangan itu kita belum ketemu. Karena kami ketemu ketika contoh kecil, ketika 2019 kami di Dinas Kebudayaan, ketemu ternyata ada 144 kelurahan yang sudah mendapatkan alokasi. Itu tahun 2019, belum dengan tahun sekarang yang 2023. Kemudian jenisnya apa? Perunggu, kemudian besi, apakah itu kuningan? Nah, ini menjadi menarik kalau nanti kita berbicara tentang pendetailan seperti itu. Walaupun kami berharap terus berproses untuk melengkapi kaitan dengan Kasil, sehingga nanti juga infografisnya Mbak Wita itu juga bisa menjawab juga untuk dilingkan dengan aplikasi Kasil ini. Baik, menarik sekali
sekali Pak, karena memang selama ini kita kesulitan terkait penyajian data yang akurat dan valid. Karena mungkin siap berganti Pak kepemimpinan ataupun yang mengurusi, kemudian seolah-olah kegiatannya berhenti ya Bapak. Betul, itu yang saya maksud. Makanya data-data yang kemudian ketemu segera dimasukkan, kemudian menjadi bagian evaluasi, dan itu terus berjalan. Apalagi sekarang kalau kemarin kan kita, saya sendiri terutama, kenapa kemudian regol berbentuk tengginas itu juga menjadi awalan sebelum dilakukan oleh Mas Agus, karena kita itu sadar kaitan dengan yang ini belum semuanya memperhatikan, maka kemudian dilakukan sederhana dulu dengan regol. Itu pun juga belum ada paksaan untuk kemudian mengisi regol. Tapi sekarang kan sudah kita sampaikan, ayo regol diisi untuk menjawab dan sebagainya. Nah, regol ini tindak lanjut berikutnya, bagaimana kondisi di lapangan. Nah, ini yang dijawab oleh Mas Agus dengan link-link terhadap aplikasi yang memang sudah kita bikin juga. Baik Bapak, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan Bapak sebagai closing statement untuk sahabat istimewa tentunya. Kami selalu meminta gitu masukan dari seluruh masyarakat yang ada di Yogyakarta untuk menyempurnakan, karena bagaimanapun juga ada budget constraint berkaitan dengan dana keistimewaan, sehingga pilihan-pilihan prioritas ini kadang-kadang memang kami harus coba lakukan itu. Semoga dengan aplikasi Kasil ini masyarakat bisa semakin tahu tentang penggunaan dana is yang di Yogyakarta, kemudian juga memberikan masukan kepada kami kalau memang ada data-data yang harusnya itu bisa dimasukkan atau menjadi bagian penyempurnaan berikutnya ternyata belum ada. Kami tunggu masukan dari masyarakat. Monggo lihat Kasil sebagai salah satu bentuk keterbukaan dari Paniradio Keistimewaan kepada masyarakat yang ada di Yogyakarta. Pelaksanaan keistimewaan sudah 12 tahun, namun masih banyak yang mempertanyakan kemana dana keistimewaan. Meskipun penyebarluasan informasi keistimewaan sudah masif, namun hanya berupa foto, video, dan artikel saja. Tidak ada wadah untuk mengolah, menampilkan, dan menganalisa terhadap hasil keistimewaan. Untuk itu, kami hadirkan inovasi untuk menyajikan data center kegiatan keistimewaan yang dapat menampilkan data sektoral dan kewilayahan. Mari kita sambut bersama Kasil. Selamat datang di Kasil. Ini merupakan halaman muka dari Kasil yang berisikan profil dana keistimewaan, peta sebaran, monitoring, dan kontak kami. Kemudian, kita masuk ke peta sebaran. Dalam menu ini, nantinya akan berisi peta sebaran kegiatan keistimewaan dari tahun ke tahun. Di sisi kanan layar, kita dapat menemukan layer yang berisi kegiatan keistimewaan dari berbagai kategori. Kemudian di sisi kiri layar, kita dapat menemukan filter yang berisi data spasial dan data SIPEDET. Dalam filter ini, kita dapat melihat lokasi kegiatan dana keistimewaan yang dapat dikerucutkan lagi berdasarkan tahun, urusan, dan bentuk kegiatan. Kita ambil contoh di tahun 2023 dan di Kabupaten Kulon Progo dengan kegiatan kebudayaannya. Kita dapat langsung melihat lokasi kegiatannya yang terhubung dengan Google Maps. Selain mengetahui lokasinya, kita juga dapat melihat hasil kegiatannya dalam bentuk digital. Kemudian kita masuk ke menu SIPEDET. SIPEDET adalah singkatan dari Sistem Pendataan Desa Cinta Statistik. Dalam menu ini, kita dapat melihat data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan, serta basis data lainnya hingga tingkat kelurahan. Inilah aplikasi web-based Kasil. Semoga nantinya, aplikasi ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah maupun masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta sebagai pelaksana keistimewaan perlu menghadirkan diseminasi atas hasil keistimewaan.
data-data capaian urusan kewenangan keistimewaan perlu disajikan secara akurat dan komprehensif. Untuk itu perlu adanya manajemen pengelolaan yang meliputi perencanaan penganggaran dan monitoring. Saya, Paku Alam 10, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, mengucapkan selamat kepada Pani Radio Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta atas hadirnya aplikasi Kasil Keistimewaan sebagai diseminasi atas hasil perencanaan dan pengendalian. Semoga dengan berintegrasinya Kasil Keistimewaan dengan aplikasi lain seperti Pangripta, Kenes, dan Si Pedet Cantik dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik, khususnya di bidang keistimewaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan peluncuran aplikasi Kasil dan pembukaan pameran UMKM Pleret Yogyakarta 20 Juli 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena rahmat-Nya kita diberikan nikmat dan kesehatan, berkesempatan untuk hadir pada peluncuran aplikasi Kasil dan juga pembukaan pameran UMKM di Pleret dalam keadaan sehat. Bapak Ibu sekalian, inovasi atas pelayanan publik maupun inovasi atas manajemen pengelolaan pemerintahan harus terus dilaksanakan. Inovasi merupakan roh budaya yang sudah cukup mengakar kuat dalam budaya pemerintahan di pemerintah daerah istimewa Yogyakarta yang harus terus ditingkatkan. Pemerintah daerah Yogyakarta sebagai pelaksana keistimewaan perlu menghadirkan diseminasi atas hasil keistimewaan. Data-data capaian urusan kewenangan keistimewaan perlu disajikan secara akurat dan komprehensif. Untuk itu perlu adanya manajemen pengelolaan yang meliputi perencanaan, penganggaran, dan juga monitoring. Saya mengucapkan selamat kepada atas hadirnya aplikasi Kasil Keistimewaan sebagai diseminasi atas hasil perencanaan dan pengendalian. Kasil Keistimewaan merupakan bagian dari upaya mendiseminasikan hasil keistimewaan untuk menguatkan akuntabilitas publik. Hadirnya fitur-fitur yang disediakan dengan alat bantu ini harapannya akan semakin memberikan kemudahan untuk mendapatkan gambaran akan hasil keistimewaan serta pemanfaatannya. Kolaborasi baik berupa event ataupun aktivitas lain antar OPD juga harus ditingkatkan untuk mengoptimalkan kemanfaatan program kegiatan sehingga pemanfaatan secara nyata lebih terasa. Penguatan akan potensi lokal baik budaya, ekonomi, bahkan sosial harus dikembangkan. Semoga dengan berintegrasinya Kasil Keistimewaan dengan aplikasi-aplikasi lain dapat meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan publik khususnya di bidang keistimewaan. Akhir kata, semoga dana keistimewaan semakin migunani, murakabi, dan mantasi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta 20 Juli 2024, Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandangani oleh Paku Alam ke-10. Demikian Bapak Ibu, telah kami bacakan amanah yang diberikan pada kami untuk kemudian menyampaikan ke Bapak Ibu. Untuk yang berikutnya, karena tadi ada permintaan untuk kemudian membuka, tapi sebelumnya kami akan membacakan pantun, semoga pantun berkenan di hati Bapak Ibu semua. Bersama Besti Kekalurahan, lihat ragam budaya yang mempesona. Mari inovasi kita munculkan supaya masyarakat bahagia dan sejahtera.
Demikian Bapak Ibu telah kami bacakan dan juga saya sudah berpantun. Yang pasti aplikasi Kasil yang ini merupakan kelanjutan dari Regol Bergodo Trengginas dalam rangka menyebarluaskan informasi berkaitan dengan keistimewaan kepada seluruh masyarakat melalui media online. Launching aplikasi Kasil, digitalisasi untuk kesejahteraan masyarakat. Kita itu 5, 4, 3, 2, 1. Saya Valentino Sudaryanto Sumito, Direktorat Penataan Daerah, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Kami sangat menyambut baik upaya Paniradia Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengembangkan aplikasi Kasil. Dengan adanya Kasil, ini tentunya juga akan memberikan kemudahan bagi Kemendagri untuk dapat memantau dan melihat hasil real pelaksanaan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya Farid Hidayat, Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional. Dengan adanya Kasil ini, tentunya akan memberikan kemudahan bagi Kementerian ATR BPN untuk dapat memantau dan melihat hasil real keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Apalagi dilengkapi dengan peta tematik sebaran hasil keistimewaan. Selamat kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, khususnya Paniradio yang terus berupaya menyempurnakan manajemen pengelolaan dana keistimewaan. Selamat kepada pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas pengembangan Kasil yang merupakan bagian dari pembangunan statistik sektoral di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini merupakan aplikasi yang sangat istimewa, tentunya bisa membantu seluruh pihak, terutama dari Kabupaten Purwokerto di dalam membangun sebuah daerah. Ada inisiasi yang bernama Kasil sebagai sebuah aplikasi yang akan menghadirkan semua data-data produk keistimewaan secara akurat, real time, dan kemudian bisa kita gunakan untuk monitoring, evaluasi, dan perencanaan program-program berikutnya. Dengan demikian, pembangunan yang dibiayai oleh dana keistimewaan akan semakin komprehensif dan tentu akan sangat bermanfaat bagi pembangunan di Kabupaten Bantul. Dengan hadirnya Kasil sebagai integrator antara perencanaan, pengendalian, serta data-data hasil keistimewaan tentunya akan memberikan kemudahan dalam rangka optimalisasi potensi di wilayah Kabupaten Gunung Kidul serta memberikan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Gunung Kidul.